Berlatar di lemburnya si Ong Bak, cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah kitchen mewah bernama Hanger milik seorang juru masak terkenal bernama Chef Paul. Ini bebenguknya, di mana beliau dan tim sedang naik daunnya yang hal itu terbukti ketika dia disewa oleh para pejabat dan orang kaya untuk memasak suatu hidangan mewah untuk mereka semua. Dan kisah akan berfokus pada seorang tukang kue tiaw bernama Aoi. Ini orangnya yang pada hari itu kebetulan sedang dikunjungi oleh salah satu anak buahnya Chef Paul bernama Ton, yang merasa bahwa Aoi cocok untuk menggantikan salah satu rekannya yang baru saja dipecat oleh Chef Paul sendiri. Meski awalnya Aoi acuh tak acuh dengan ajakan Ton, dia akhirnya penasaran dan mulai searching tentang Hanger yang dikepalai oleh Chef Paul. Yang di situ Aoi mulai bisa melihat masa depannya yang cemerlang untuk menjadi seseorang yang istimewa, yang tidak hanya cenekul dan kuulen dengan hanya menjadi seorang tukang kue tiaw saja. Dan ya, disinilah Aoi sekarang menuju kitchen Hanger yang berada di salah satu di lantai gedung besar ini, di mana Aoi diminta untuk menunggu sebentar, sementara Ton akan ganti pakaian untuk memulai pekerjaannya. วางลงเดี๋ยวนี้ มึงพามาสอบเหรอ ครับนะ Ternyata tidak hanya Aoi yang diundang datang ke sini hari ini, melainkan ada satu kandidat yang akan bersaing dengannya, di mana si kandidat tersebut memiliki pengalaman dan jam terbang lebih tinggi dibandingkan dengan Aoi yang hanya seorang koki kue tiaw. Dengan wajah yang dingin dan kata-kata yang tegas, Chef Paul pun menyuruh Aoi dan si kandidat untuk memasak nasi goreng yang tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua langsung gerasak gerusuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Hasilnya, Chef Paul lebih menyukai nasi goreng kampung buatan Aoi ketimbang buatan si kandidat yang dihade-hade dengan menggunakan sepucuk udang di atasnya. Bahkan tanpa mencicipinya sama sekali, Chef Paul sudah bisa menebak jika nasi goreng buatan si kandidat dibuat dari nasi yang masih hangat yang membuat teksturnya menjadi basah dan berminyak. กลับบ้านไป เฮ้ยเชฟ กลิ่นควันจากร้านผัดซีอิ๊วของเธอ Dan jika Aoi mengira akan mendapatkan kesenangan setelah mengalahkan saingan sekaligus resmi diterima bekerja di sini, Aoi sudah salah besar karena faktanya dia akan merasakan tekanan luar biasa ketika dia dituntut untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. ยังหนาไป ตั้งมีดให้ตรง อย่าให้เนื้อขาด กูบอกว่าอย่าเลื่อย กูบอกว่าอย่าเลื่อย Gagal dengan tes mengiris daging wahyu, Aoi pun dihadapkan pada api dan wajan, di mana dia harus bisa memanggang daging iris dengan tingkat kematangan sempurna seperti yang diinginkan oleh Chef Paul. สุกไปแล้ว น้ำมันเยอะเกินไป Sambil berlinang air mata karena mental yang belum siap dengan tekanan seperti dibentak dan dimaki dengan kata-kata kasar, Aoi pun memutuskan untuk pulang saat itu juga. Namun ketika hendak naik lift, dia pun berpikir lagi bahwa apabila diriku menyerah sekarang, itu membuktikan bahwa aku tidak mampu. Jika aku tidak mampu, berarti aku lemah. Berarti aku lemah, maka cita-citaku untuk mengikuti MasterChef Indonesia dan foto bareng bersama Chef Renata akan pupus selamanya. Sehingga Aoi akhirnya kembali ke dapur dan memanggang daging sampai larut malam.
Keesokan paginya, Ton dan kawan-kawan pun dibuat terkejut dengan si Aoi yang tertidur di lantai yang ketika Sepaul muncul, Aoi langsung menyalakan kompornya untuk menunjukkan bahwa dia sudah berhasil memanggang daging sesuai keinginannya. Setelah dianggap berhasil, Ton pun memberikan kain untuk Aoi membersihkan tangannya yang ternyata penuh dengan bekas lepuhan dari cipratan minyak panas, yang mana sampai sini Aoi merasa bangga terhadap diri sendiri yang berhasil meraih pencapaian meski itu hanya memanggang daging. Tibalah malam acara pertemuan yang dihadiri oleh para politikus dan orang-orang penting di Thailand, di mana mereka mengundang Sepaul dan tim Hanger untuk memasak hidangan spesial, yakni daging panggang dengan saus merah seperti darah, yang mana di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pengusaha restoran bernama, kita panggil saja Samsul, yang sempat mau mensponsori tim Hanger. Tetapi seperti kita lihat, Sepaul adalah tipikal orang yang idealis, tegas, dan berprinsip yang tidak mau diatur-atur, sehingga dia menolak kerjasama tersebut meski Pak Samsul masih saja terus penasaran. Malam ini mungkin akan menjadi malam paling tidak bisa dilupakan untuk Aoi karena dia harus memanggang daging wahyu tersebut tepat disaksikan oleh orang-orang penting yang semuanya mata hanya tertuju pada Aoi. Bisa dibayangkan betapa gugup dan gemetarannya kita, terutama saya pribadi, jika harus memasak disaksikan oleh beberapa pasang mata. Takutnya masak daging yang jadi malah angen lenca, kan tidak ngenahen. Berkat kesuksesannya memanggang daging, Bapak Samsul pun tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh Aoi sehingga dia memberikan kartu namanya. Barangkali Aoi suatu saat nanti tertarik untuk kerjasama. Iniอะไรเนี่ยแดกข้าวหมูเหรอ มึงไปทำอาหารให้ไฮโซแดกมาแค่มื้อเดียวกลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะ Bersama Ton, Aoi pun diajak untuk membeli bahan-bahan mentah yang ternyata semua bahan-bahan yang ada di dapur Sepaul diambil langsung dari pihak pertama seperti nelayan, peternak, ataupun petani. Sehingga hal itu menjadikan masakan Sepaul benar-benar berkualitas, yang tak heran jika dia sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang kaya dan penting di atas sana. Kembali ke dapur, jika Aoi menganggap bahwa dirinya memiliki peran penting setelah acara kemarin, dia lagi-lagi sudah salah besar karena tugasnya sekarang adalah mencuci, mengepel, dan membereskan. Yang alasan kenapa Sepaul tidak memberikannya tugas penting adalah karena Aoi memang tidak bisa melakukan apa-apa selain memanggang daging Mang Wahyu. ซอยผักแบบแบร์ให้ดูสิ เร็วขึ้นอีก เธอยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง Dan lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa populernya Sepaul ketika dia dan tim disewa untuk memasak bagi anak-anak orang kaya di Thailand, di mana rekan-rekan Aoi seperti Ton dan kawan-kawan yang lain sering merasa bahwa mereka tidak lebih dari hanya pembantu yang sama sekali tidak penting bagi seorang Sepaul. Hubungan antara Ton dan Aoi pun terjalin semakin erat. Hal itu dibuktikan ketika Aoi datang berkunjung ke rumah Ton untuk belajar memasak, yang seperti kita tahu, apabila ada dua manusia lawan jenis berduaan di dalam tempat yang sama, maka akan muncul pihak ketiga yang ngari riweuh, dan tentu saja akan terjadi sesuatu, yaitu pengencrotan. แบบเนี้ย Kembali lagi ke dapur, Aoi dan kawan-kawan nampaknya harus kehilangan satu rekan yang cukup penting yang bertugas sebagai pembuat sup, yaitu Bayu, di mana Sepaul pun sekonyong-konyong memecatnya setelah mengetahui jika Bayu memasak daging dari stok bahan dagangan tanpa seizin dari Sepaul. อยู่มาก็ตั้งหลายปีแล้ว Setelah
Suatu hari, tim Hanger pun mendapat pekerjaan untuk memasak di rumah seorang pengusaha konstruksi yang jika dilihat dari raut wajah beliau dan sang istri, mereka sedang mengalami semacam tekanan dan banyak masalah, namun tanpa ikut campur urusan pribadi mereka. Paul dan tim tetap fokus untuk menyajikan hidangan spesial sesuai tugas dan pekerjaan mereka. Paul kembali ngamuk saat mengetahui jika di dalam sup yang Ton buat terdapat udang yang ikut dimasak, yang ternyata wajar saja beliau marah karena anak si pengusaha memiliki alergi terhadap udang yang jikalau udang tersebut ikut termakan maka nyawa adalah taruhannya. Dan ternyata udang tersebut adalah ulah dari Pak Dadung yang merupakan sausep alias asisten Paul sendiri yang iri atau nyirik terhadap semua pencapaian yang diraih atasannya, sehingga ketika Pak Dadung dipecat secara tidak hormat, beliau pun melakukan tindakan nekat yaitu menikam perut Paul menggunakan pisau dapur yang baru digunakan untuk memotong bawang merah dan bonteng ora. เป็นเชฟมึงไม่มีวันได้เป็น Sebagai seorang chef yang memiliki lidah yang berbeda dengan lidah konvensional pada umumnya, Paul menolak makanan rumah sakit dan lebih memilih kue tiaw yang dibawa oleh Aoi, yang mana di sini kita akhirnya akan diperlihatkan dengan masa kecil Paul dan hal pertama yang membuatnya terdorong untuk menjadi chef terbaik. Dulu waktu kecil ibunya adalah seorang pembantu di rumah orang kaya. Paul kecil sering melihat mereka memakan roti yang diolesi oleh semacam butiran-butiran hitam yang membuatnya menjadi penasaran. Hingga akhirnya Paul kecil nekat mencicipi makanan tersebut, tetapi belum sempat mencicipi, sang majikan keburu memergokinya hingga sang ibu harus dimarahi, dimaki, dan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk melunasi kerugian akan makanan di dalam toples kecil tersebut. Saat sedang membereskan itulah, Paul kecil benar-benar terkejut saat menyadari jika butiran hitam yang sering mereka makan rasanya ternyata tidak enak, yang mana butiran itu sendiri merupakan kaviar alias telur ikan sturgeon yang per kilonya bisa mencapai $25.000 atau sekitar 305 juta lebih. Cukup untuk Anda membeli 7 unit mobil SS. Sadar jika apa yang orang makan menunjukkan status sosialnya, Paul pun terdorong untuk menjadi seorang chef supaya mereka, orang-orang kaya, merangkak memintanya memasak untuk mereka. กูจะทำให้ทุกคนหิวกู Sepulangnya dari rumah sakit, Aoi pun dikejutkan dengan sang ayah yang jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, di mana Aoi akan sangat benar-benar terkejut saat melihat berita tentang kasus bunuh diri yang dialami oleh keluarga pengusaha konstruksi yang sedang terlilit hutang, di mana si pengusaha ternyata sengaja ingin makan enak bersama keluarganya sebelum akhirnya menembak istri dan anaknya, kemudian menembak dirinya sendiri. Beberapa waktu berlalu, kita akan melihat tim Hanger mendapat job untuk ikut berburu bersama para pejabat, di mana mereka melakukan perburuan secara ilegal terhadap satwa yang dilindungi, sehingga ketika Aoi merasa ini sudah keterlaluan, dia pun memilih untuk mundur daripada harus melakukan sesuatu yang melanggar hukum meskipun tugas mereka hanya memasak. มีค่ามากกว่าชีวิตไก่อะ Dan pada akhirnya Aoi pun resmi bekerja sama dengan Pak Samsul, sang pengusaha restoran, di mana Aoi dipercaya sebagai kepala chef di restoran barunya, yang dengan pengalaman Aoi yang secuil itu, dia mulai membuat menu-menu andalan dengan gaya dan sikap hampir mirip seperti Chef Paul. เดี๋ยวคนพวกนี้จะมาเป็นลูกทีมคุณ เชฟช่วยดูนี่หน่อยค่ะ มีอื่นอีกไหม อันเนี้ยไม่ใช้ ยาวไป คนอีก ครับเชฟ หมูเนี่ยมันหนาไป
Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Restoran tersebut mendadak viral dengan tagline chef cantik yang bermain api, yang karena tak ingin sukses sendiri dan melupakan orang-orang yang pernah berjasa di masa lalu, Aoi pun menemui Ton yang sekarang sudah punya kafe sendiri yang meskipun selalu sepi pengunjung, dia tetap sabar menjalani usaha barunya ini dan dengan tegas menolak ikut bekerja dengan Aoi karena tidak ingin menjadi bawahan siapapun. ว่าเราเว้ย Kembali ke restoran, Pak Samsul menyampaikan suatu kabar baik mengenai acara ulang tahun seorang tokoh sosialita yang kita panggil saja bernama Madam Milky, di mana beliau secara khusus menyewa Aoi dan tim untuk memasak sehingga ini akan menjadi debut pertama Aoi muncul secara eksklusif di depan banyak orang. Dan alangkah terkejutnya Aoi saat mengetahui jika Madam tidak hanya mengundangnya, tetapi juga mengundang Chef Paul dan tim hangernya, yang memang sepertinya si Madam ini sengaja ingin mengadu kemampuan mereka berdua untuk melihat siapa yang terbaik di antara keduanya. อุตส่าห์พาคนมาช่วยเชียร์นะ Aoi mendapat giliran pertama untuk memasak, di mana dia membuat sebuah hidangan istimewa dari bahan-bahan seperti lauk laut, genot, jaat, daun sampok, kulub hui, dan segala macam dihijikan menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah hidangan yang istimewa, tapi belum tentu enak dimakan oleh orang-orang seperti kita, terutama saya pribadi yang punya perut orang kampung. Dan inilah saatnya giliran Chef Paul yang beraksi. Dia memberikan sebuah kejutan tak terduga dan out of the box dengan memanggang sapi tepat di tengah-tengah ruangan dengan posisi dirantai dari atas, yang menurut saya cara masaknya biasa-biasa saja seperti daging sapi dibelem, tapi karena yang masak adalah Chef Paul, maka Madam dan kawan-kawan merasa ini menjadi sebuah hidangan spesial yang nikmat untuk dimakan akibat sugesti oleh nama besar Chef Paul yang membuat alam bawah sadar mereka mengatakan bahwa itu merupakan makanan spesial yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Tak ingin menyerah begitu saja, Aoi akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas to the bone-nya, yaitu kue tiaw ala Aoi yang dengan sedikit cerita sedih dan kesederhanaan insan manusia, Madam dan kawan-kawan pun ikut terbawa hanyut dan merasakan nikmatnya kesederhanaan kue tiaw yang jarang dirasakan oleh orang-orang kaya. Tak mau kalah, Chef Paul sudah menyiapkan sup bening yang dituangkan ke dalam mangkuk emas, yang meskipun supnya benar-benar bening, tidak ada isian seperti wortel, engkol, kumeli, daun bawang, seledri, dan lain-lain, tetapi rasanya seperti sangat nikmat sekali karena dihidangkan di atas mangkuk emas yang harganya lebih mahal dari sup itu sendiri. enjoy ครับ Disitulah Chef Paul mendatangi Aoi untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang cukup nyeletit, yaitu mereka, para orang-orang kaya ini akan terus merasa lapar bukan karena makanannya, tetapi karena siapa yang memasaknya, sehingga jika Aoi berniat menyaingi kesuksesannya, jangan harap itu akan terjadi, karena selama dirinya masih hidup, maka orang-orang akan tetap menganggap Chef Paul lah yang terbaik di antara yang lain. Dan ya, baru saja menjadi yang terbaik, Chef Paul langsung ditangkap atas tuduhan telah ikut terlibat dalam pemburuan satwa yang dilindungi, di mana itu merupakan ulah dari si Ton yang memang ingin menjatuhkan karir Chef Paul yang dianggap sombong ini. Pada titik inilah Aoi akhirnya sadar dengan sisi gelap dunia kuliner yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Cara bermain mereka benar-benar sangat kejam, tanpa merasa tidak enak sudah saling menjatuhkan, yang karena tak ingin sukses dengan cara curang atau permainan seperti ini, Aoi memilih untuk mundur dan segera pergi dari tempat tersebut. ออย Di
Dalam perjalanan pulang itulah kita akan melihat sebuah kenyataan pahit tentang fakta yang sebenarnya, bahwa apa yang dialami Aoi tidaklah sesulit dan semenderita orang-orang miskin yang untuk makan sesuap nasi saja mungkin hanya sehari sekali atau tidak sama sekali. Sehingga akan sangat tidak pantaslah jika Anda yang masih mampu makan enak dan tidur enak masih saja mengeluh dengan kehidupan seolah masalah yang sedang dihadapi adalah masalah besar dan menyangkut nyawa seseorang. Lihat anak-anak yang ada di Afghanistan yang setiap hari kelaparan. Mereka mengalami nasib tragis, menderita setiap hari, bertahan hidup, ingin makan enak, tidur nyenyak, tinggal di rumah beratap. Kita yang menikmatinya setiap hari jarang bersyukur dan masih saja suka mengeluh tanpa malu dengan anak-anak kecil yang ada di luar sana. Kembali ke Aoi yang sudah kembali ke habitatnya dengan sang ayah yang sudah sembuh, dia memutuskan untuk kembali menjadi tukang kue tiaw dan akan memulai perjuangannya dari sini tanpa ikut dalam permainan mereka semua. Tamat, ending yang cukup membobonkan.